mindful kan kita mikirnya oh selalu ke diri sendiri gitu. Tapi mindful juga bisa in relation to our environment. Nah dari inner child itu aku jadi memahami sebenarnya kita juga ngobrol sama inner child-nya orang lain. Secara neurochemical emosi itu 90 detik lamanya. Yang bikin lebih lama dari 90 detik adalah pikiran kita, memori kita, biases kita yang membuat emosi itu bertahan lebih lama daripada seharusnya. Nah, aku merasa emosi sih masih lebih ya dari 90 detik. Kenapa lu merasa lu harus memasukkan bagian itu di sini gitu? Dari begitu banyak meditasi yang kaitannya sama mindfulness juga membantu kita untuk lebih mindful. Kenapa lu merasa harus masukin unsur inner child sini di buku juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi nyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kita kedatangan tamu kita yang ketiga kali. Karena begitu banyak manfaat yang didapat setiap kali dia datang ke sini. Samara, apa kabar? Terima kasih banyak Mas Ali. Udah boleh ngobrol lagi ke sini. 3 kalinya Alhamdulillah, baik, bahagia, sehat. Kita thank you banget. Dan kali ini kita akan ngebahas buku yang keren banget ini, yang kalian lihat di sini ini, Mari Mindful, sebuah proses menyelami dunia dalam diri. Ini buku yang baru lo publish ya, gue sudah baca dan ini buku keren banget. Ini yang kita akan, gue udah baca sebelum ini publish, alhamdulillah gue dapat kesempatan dari lo, terima kasih banyak. Dan ketika gue baca lagi dari bentuk fisik ini, kayak tadi gue bilang sebelum kita rekaman, ini kayaknya pegang ini dan baca langsung ini kayak next level ini buku dibandingkan ketika gue baca versi digitalnya gitu. Terima kasih. Yang sudah luar biasa sebetulnya waktu itu pun. Nah, mungkin kita langsung masuk kali Sam ya. Ya. What this book is about? Gitu. Mari Mindful, sebuah proses menyelami dunia dalam diri. Ada apa kita menyelam ke dalam diri ini? Dan kenapa lo juga nulis buku ini juga gitu? Ya. Buku ini is about my journey yang disimplifikasi dan digabungkan dengan science yang aku pelajari dan dengan praktek yang udah aku gunakan dan share ke klien aku tentang hidup untuk lebih ngenalin diri sendiri gitu simpelnya. Mungkin di video-video kita sebelumnya kita ngomongin tentang bagaimana mengenal diri gitu kan, sembuh dari luka batin. Nah ini sebenarnya dikumpulin di buku Mari Mindful. Nah judulnya tuh Mari karena ajakan gitu, kayak bukan berarti aku yang paling mindful gitu. Bukan berarti aku yang paling wah luar biasa zen gitu. Tapi it is a life practice to learn mindfulness. Karena hidup kita kan berubah-ubah, kejadian berubah-ubah, we continue to grow. Dan ini adalah proses makanya, bukan titik akhir gitu. Nah, so this Mari Mindful is so special to me karena aku berkolaborasi sama mama. Gitu. Jadi it's such a healing journey dari aku mengalami pertamanya stres, I felt burnout. Aku didiagnosa dengan psikiater di tahun 2018-19 with chronic anxiety dan depression. Dan aku belajar awalnya dari yoga, meditation, journaling. Dan waktu itu rasanya susah untuk mengungkapkan perasaan aku ke keluarga gitu. Karena aku sendiri masih mencoba memahami apa sih sebenarnya yang aku rasain ini, bebannya tuh aku sendiri belum paham. Jadi salah satu cara aku untuk memahami apa yang terjadi adalah dengan menulis. Gitu, menulis diary atau journaling, mengungkapkan perasaan. Dan akhirnya ini terkumpul menjadi sebuah buku dan tulisan. Karena memang dari kecil pengen banget jadi penulis. Suka banget baca buku, ke toko buku, itu udah memang dididik dari kecil. Nah, mama itu kebetulan adalah seorang seniman yang juga suka nulis, punya bukunya sendiri. Dan mama sangat suportif, pengen punya legacy bersama dengan anaknya. Jadi dari tulisan journaling aku itu pas diolah, aku berikan ke mama juga healing juga ya jadinya gitu. Jadi memahami mungkin versi aku yang aku belum pernah share. Dan akhirnya bisa insya Allah bermanfaat buat orang banyak juga. Karena ini sharingnya memang lebih kepada ya yang baru belajar mindfulness, mungkin yang lagi ngerasa bingung dengan pekerjaannya, mungkin yang ngerasa pusing dari sekolahnya gitu. So it's really for everyone sih sebenarnya. Nggak cuma yang baru mulai, tapi praktisi pun yang udah banyak tahu tentang mindfulness, ada grounding practices buat refresher juga. Dan gue
tentunya gue bukan pakar mindfulness, tapi gue mempelajari mindfulness dan gue sangat merasakan manfaatnya juga dari belajar untuk bisa lebih mindful. Dan ketika gue baca buku ini pun banyak hal-hal baru yang tadi yang practical. So bener banget yang lo bilang, at least dari perspektif gue yang sudah membaca dan menerapkan sebisa mungkin gitu ya. Bahwa even untuk practitioner pun, untuk praktisi pun ternyata masih sangat mendapat banyak manfaat dari buku ini. So thank you sekali lagi. Insya Allah, amin. Dan juga yang tadi lo bilang dari ibu lo, dari bapak lo, dari tante Anis. Iya. Ini nih buku ini di desain secara visual itu menarik banget. Iya. Sampai hop, jatuh tuh tanda It's dia. okay. Nah, Ada yang mau artinya. ya, siapa yang mengambil buku selanjutnya? Dan ini benar-benar dibaca ini tuh kayak nggak terasa gitu, nggak terasa karena secara visual menarik. Jadi kayak kayak buat gue paling nonton film gitu kayak visualnya menarik, kan kita akhirnya mau stay gitu. Iya. Nah, dan ini rasanya begitu, mau stay dengan bukunya gitu. Di mana sekarang orang kayaknya baca itu kayak fokus Time span-nya ya, gitu. attention span itu kan relatif singkat, dan ini membantu untuk tetap nyaman untuk terus membaca dan insya Allah mendapatkan manfaatnya gitu. Nah, tapi gue punya pertanyaan lagi juga sedikit nih, masih mundur lagi sedikit. Iya. Lo kan dikenal juga salah satu pakar terkait human design. Thank you. Meskipun lu tadi share reasoning kenapa nulis buku ini, tapi kenapa lu nggak nulis buku misalnya tentang human design dulu? Kenapa langsung ke sini? What happened dengan human design? Atau ada kaitannya nggak sama human design juga tentang Mari Mindful ini? Ya, awesome question. Jadi ini aku tulisnya udah 5 tahun lalu, di tahun 2020. Saat aku mulai belajar mindfulness dan lagi the height of the pandemic atau the start of the pandemic. Artinya aku mulai memproses banyak hal dan aku belajar mulanya itu dari mindfulness sebelum kenal human design setelahnya. Nah, menurut aku a great start adalah dari apa yang udah kita tahu dulu sebetulnya. Human design I think is a very complex konsep yang bisa jadi buku kedua mungkin. Tapi kenapa mindfulness dulu ini? Karena ini memberikan groundnya dulu gitu. Kayak bagaimana ya fondasinya, bagaimana kita memproses dulu apa yang dirasakan gitu. Sehingga nanti pas belajar human design-nya atau nulis buku human design-nya akan jadi lebih efektif karena udah tahu dulu nih what's happening. Jadi dari personal experience juga, karena memang 5 tahun nulis buku ini ternyata selalu ada update ilmu ya Mas Ali gitu. Kayak ternyata ada hal yang udah nggak relevan lagi, harus diedit, dan mungkin 5 tahun lagi setelah sharing ini bisa jadi pemahaman aku juga bisa berubahan, kita dinamis ya. So this book is my first baby. yang aku senang banget sih, dia tetap menjadi apa ya? Tadi fondasi, tetapi juga menjadi inspirasi buat orang-orang yang baru mau mulai gitu in their journey. Dan ini kan sistematis banget nih, jadi gue spill sedikit sama struktur bukunya ya. Struktur bukunya sangat sistematis, dari mulai section pertama memahami beban pikiran dan perasaan. Kita memahami dulu, dan buat gue itu sangat-sangat tadi sistematis karena gimana kita bisa do something terhadap sesuatu yang belum kita pahami atau belum sepenuhnya kita pahami. Jadi bagian pertama ini gue merasa gitu, dan bagian memahami ini pun juga ini menarik banget dan insightful banget karena dibagi jadi tentang stres, tentang overthinking, dan bagian yang ini menurut gue jarang dibahas adalah overfeeling. Overfeeling ya. Overfeeling ini pentingnya luar biasa, dan lo membahas ini juga sangat-sangat mudah dipahami, dan lo pakai pendekatannya sains juga. Kenapa sih sebelum masuk lebih jauh, apa yang membuat lo merasa perlu pakai pendekatan saintifik juga, di mana nggak semua buku-buku tentang hal ini, paling nggak di Indonesia gitu ya, nggak semuanya itu memasukkan sebanyak ini gitu ya, tentang perspektif ilmiahnya gitu tuh, atau landasan ilmiahnya gitu. Ya. Alhamdulillah aku ada kesempatan untuk belajar ilmiahnya saat aku S2 Neuroeconomics di University of Amsterdam.
itu aku dari awal sudah niatin aku keluar S2 ini pengen bikin buku gitu. Dan aku niatin juga dari tesisnya bisa menjadi salah satu ya pengembangan lah untuk menjadi buku. Dan akhirnya aku belajar lah tentang emotion regulation gitu. Karena diri sendiri yang tadi overfeeling dari kecil gitu ya. Jadi mungkin ada rasa sensitivitas yang luar biasa terhadap emosi diri sendiri, emosi orang sekitar. Jadinya menyerap perasaan tuh jadi bingung gitu, mau diapain emosi ini, perasaan ini. Dan lama-lama kan kalau nggak diolah juga jadinya sakit. So it feels very important to know basic science-nya. Nah, pas aku lagi S2 itu aku dapat akses ya dari riset dan jadi paham cara baca intisarinya dan dari wah mungkin hampir ratusan gitu ya yang aku search gitu, aku cari mana yang hubungannya specifically ke mindfulness karena neuroekonomi ya hubungannya sama ekonomi. Nah, dari situ dikelolalah menjadi di buku ini gitu, aku berikan beberapa insight. Nah, insight ini aku sharingnya juga nggak di buku aja, ada di YouTube-nya juga, karena digabungkan kan di buku ini ada beberapa video yang terkait aku, bahkan sama lecturer aku di Belanda juga gitu. Very, very happy to have her being a part of this. Jadi, purpose-nya adalah untuk tahu bahwa emosi itu bukan hal yang gak wajar gitu. Semua manusia punya emosi, semua manusia baiknya punya kapasitas mengelola emosi karena ini hal yang penting. We're gonna have it dari kecil sampai kita tua, dalam berelasi sama orang lain, dalam bekerja. Jadi sainsnya itu menarik sih gitu. Ada hubungannya dengan otak kita, ada hubungannya dengan nervous system kita. Sehingga kita bisa lebih grounded dalam ngomongin emosi, bukan hal yang tabu. Karena kadang ngomongin emosi sama orang tuh masih agak tabu, kayak, oh aku merasa marah, aku merasa sedih, nanti dibilang, ah lebay loh, gitu. Gitu. Tapi sebenarnya it's very scientific to feel emotions. It's a chemical reaction in our body, gitu. Dan ketika lu tadi bilang kan neuroeconomics nih, buat by the way buat yang belum tahu neuroeconomics ini apa, ini kuliah ekonomi biasa atau karena pokoknya sampai nyambung ke regulasi pikiran, perasaan juga gitu. What Ya. is neuroeconomics nih? Neuroeconomics itu belajar untuk memahami keputusan kita secara ekonomi, misalkan jual beli gitu, dan dilihat dari beberapa part gitu, dari psikologinya atau behavior economics, lalu ada dari neuroscience-nya. Jadi ada gabungan 3 disiplin tersebut. Jadi yang kita riset adalah when someone makes certain buying decision misalkan, apa yang terjadi? Karena mungkin nggak selalu rasional. Gitu. Mungkin kita kebiasaan, aduh aku ngerasa bosen atau sedih, belanja gitu. Lagi scroll malam-malam, check out gitu. Jadi there are these ways kenapa orang melakukan sebuah keputusan sebenarnya. Dan menariknya memang kalau orangnya lagi emosional, dan itu risetku. Kalau lebih emosional kita jadi lebih banyak purchasing behavior-nya atau kita jadi lebih boros misalkan. Tapi saat kita lebih tenang, lebih mindful, mungkin kita lebih berjarak. Jadi kayak, oh sebenarnya hal ini aku nggak butuh-butuh banget gitu. Atau hal ini bisa buat nanti. So there is more long term thinking, mungkin nggak terlalu impulsif, itu juga hal yang kita pelajari di neuroeconomics itu. Itu programnya 1 tahun dan lumayan bebas untuk ngambil apa materi buat skripsinya. Nah kebetulan karena aku emang interest di mindfulness dan udah banyak riset juga, digabungin deh gitu. Dan ini nih karena ini menarik banget menurut gue karena jadinya tuh kayak kayak dapat gambaran behind the scene dari apa yang kita lakukan gitu secara biologis gitu. Dari ketika membaca ini nih, behind the scene secara biologisnya, kenapa kita bisa overthinking, tadi stres dan overfeeling semua itu, sehingga ketika kita memahami apa yang terjadi dalam tubuh kita yang membuat kita merasa seperti itu atau tadi sampai overthinking dan seterusnya, kita jadi lebih paham gimana untuk tadi meregulasi itu yang gue rasa, oh jadi ini ya kenapa gue begitu ya, itu yang terjadi dalam tubuh gue, dalam otak gue dan seterusnya. Benar. So ini bicara dari fondasi, bahkan buku ini sebagai fondasi, tapi sections pertamanya ini juga menurut gue fondasi yang sangat-sangat powerful, yang solid gitu. Baru section keduanya lu masuk mengenai latihan-latihannya, praktisnya. Section kedua adalah ini gua kasih spill dulu. Latihan memberi ruang untuk diri, baik itu dalam bentuk journaling, meditation, yoga, dan ini mulai lebih praktikal gitu. Dan bukunya kayak tadi Samara bilang, ini
jadi kayak interaktif karena ada nyambung ke video, nggak cuma ngebaca doang gitu kan. Tapi can you share more about si section kedua ini, latihan memberi ruang untuk diri. Kenapa lo memasukkan juga bagian ini, lo ada bagian memahaminya, kenapa sepenting itu gitu? Apakah bisa orang dari baca bukunya terus langsung praktis tanpa ketemu lo langsung atau di-guide langsung gitu? Ya, jadi pertama kenapa itu penting, karena dari proses aku belajar mindfulness secara teori sama secara latihan itu kan berbeda ya gitu. Teori adalah kita baca buku, oh kita secara cognitively memahami, tapi latihan tuh benar-benar merasakan impactnya gitu. Nah, saat kita merasa beban, aku tuh dulu ngebayangin kayak mungkin Mas Ali tahu gambar ini. Jadi ada apa atlas ya sebutannya, ada dunia yang di atas pundaknya gitu, yang rasanya berat gitu. Itu I think it's a Greek mythology. Terus aku suka merasa, aduh pundak aku tuh rasanya berat ya, suka pegel gitu memang. Nah tapi ternyata ini tuh dipenuhi oleh pikiran dan perasaan dan kecemasan dan rasa stres, emosi yang tidak diproses. Jadi saat aku ngerasain beban itu, aduh pengen banget tuh pengen simpen dulu, taruh dulu, napas dulu. Nah ruang ini adalah latihan untuk kita melepaskan si beban itu, si beban beratnya. Dan menurutku it takes practice and some interest dan passion dan disiplin untuk merasakan manfaatnya secara jangka panjang yang ada perubahannya di otak kita ya kalau kita belajar di neuroeconomics-nya. Tapi untuk merasakan manfaatnya saat ini aja, ya sesimpel sebenarnya tarik nafas, exhale, lepas deh gitu. Tapi apakah itu sustain atau enggak, that's another layer. Nah jadi di buku ini aku sharing 3 hal yang membuat aku ngebantu banget untuk ngekupas layernya tadi barusan. Pertama adalah journaling, karena dari kecil selain emang suka nulis diary, diajarkan saat aku sama psikiater itu cara nulis journaling yang ngelola overthinking. Dari CBT, Cognitive Behavior Therapy. Oh jadi gini loh caranya gitu. Tapi aku juga selalu share, aku bukan psikolog gitu ya. Aku ada belajar psikologi dikit, tapi aku bukan profesi psikolog. Lalu dari meditation dan yoga ini lumayan nyambung nih. Karena meditasi itu banyak banget sainsnya. Gitu, banyak banget risetnya. Tapi orang masih kadang nganggap meditasi itu hal yang woo-woo gitu. Gimana caranya? It's not grounded. Jadi aku sharing meditasi itu ada beberapa jenisnya. Dengan beberapa manfaatnya. Selain mindfulness, aku juga masukin di sini inner child healing gitu. Inner child ini juga apa ya, luka batin kita dari masa kecil yang mungkin kita nggak selalu sadari dan ada hubungannya dengan our unconscious behavior atau subconscious behavior kita yang mempengaruhi efektivitas keseharian. Nah dengan kita mengenali, memahami, kasih sayang atau reparenting gitu ya bahasanya, kita jadi bisa be more of a conscious adult gitu misalkan. Jadi lebih more mature dalam kesehariannya. Jadi meditasi itu banyak jenisnya. Aku juga sharing bahwa meditasi itu nggak semuanya yang harus duduk diam gitu. Ternyata ada namanya informal meditation, kayak kita sambil minum, sambil ngobrol, itu juga meditasi. Yoga juga suatu hal yang memulai perjalanan aku dan masih sering aku lakukan. Yoga ini kadang ada orang nganggapnya harus fleksibel, harus di pose-pose tertentu baru bisa merasakan manfaatnya. Tapi di sini aku selain dari pose-posenya juga sharing ada energetical thing happening. Jadi bahas juga sistem cakra. Gitu, ada 7 cakra utama, apa pengaruhnya ke tubuh kita, apa pengaruhnya ke emosi dan pikiran kita. Karena diri ini tuh lapisannya banyak gitu ya kalau dari sistem yoga. Nah salah satunya adalah dengan kita nggak cuma olahraga doang, tapi lebih kayak kesadaran di balik itu tuh ada manfaatnya juga. Jadi itu aku breakdown lah secara singkat di dalam buku ini. Ada gambar posenya juga, coba aku cari ya. Kayak gitu. Tapi seru sih, jadi ini ada posenya, ada sedikit gambaran yang simple-simple gitu yang bisa dilakukan. Karena ada tipe yoga yang berbeda-beda untuk kondisi yang berbeda-beda, Mas Ali. Udah pernah dengar gitu belum? Gue tahu ada yoga yang berbeda-beda, tapi gue nggak tahu dalam konteksnya perbedaannya untuk apa. Jadi misalkan ada yoga kalau kita energinya lagi lemes nih. Kalau lagi lemes, yoganya jangan yang makin santai, tapi yoganya yang lebih energetik. Make sense kan? Menyeimbangkan gitu. Sama juga buat aku yang misalkan kerjanya udah
udah capek, udah banyak, yoganya juga jangan yang malah terlalu berapi-api, yang kardio banget, malah kebalikannya yang lebih dingin, lebih santai. So it's finding that balance. Nah ini aku juga taunya dari guru aku. Ternyata nggak berarti semua yoga fits for everyone. Kita ada masanya bisa milih mana yang cocok buat lebih mindful, lebih nyeimbangin. Nah kadang kan sekarang yoga kayak lifestyle ya, kayak Ya. aku harus kayak yoga kayak gitu. Kayaknya cool gitu Iya, seakan gitu. iya. Tapi padahal bukan sekedar cool, tapi ya it's bahkan bukan soal coolnya, tapi it's soal ya untuk dampaknya ke fisik kita juga gitu kan. Yeah. And I wonder buat Mas Ali, apakah dari journaling, meditasi, yoga, dari 3 itu ada yang Mas Ali lakukan dan berikan ruang untuk diri sendiri rasanya? Gue Space. yang rutin adalah journaling dan meditasi, itu yang gue Hmm. rutin. Dan gue juga sangat merasakan dampaknya juga. Yoga dulu pernah, tapi sekarang abis mendengar apa yang lo sampaikan tadi ini, mungkin gue mencoba yoga yang mungkin bukan yang tepat sama apa yang situasi gue saat itu gitu. Gue bukan lagi dalam kondisi yang lemes atau apa gitu ya. Bahkan mungkin lebih tadi kayak banyak berisik di kepala gitu dan eh, cukup lelah dan kayak merasa energi cukup terkuras, dan gue waktu itu namanya gue lupa, udah lama, udah bertahun-tahun, kayak apa, bukan power yoga tuh. Iya, power yoga tuh yang kayak very core, strength, keringetan Iya gitu. sampai Iya. gitu kan gitu sampai benar-benar. Jadi dan ini dulu banget, udah kita bicara lebih dari 10 tahun lalu gitu. Iya. Sehingga gue kayak gini ya yoga gitu. Pemahaman gue masih sangat-sangat minim banget. Sekarang juga sih sebenarnya. Cuman paling nggak nambah dikit, tapi dulu sama sekali nggak paham. Sehingga gue pikir yoga kayak gitu. Kayaknya ini it's not for me deh kayaknya. Padahal gue nggak tahu ada berbagai macam jenis, sebagaimana meditasi maupun journaling pun juga ada banyak jenisnya gitu. So 2 itu yang gue sampai sekarang masih rutin tuh adalah meditasi sama journaling kalau gue. That's nice. Dan bahkan gue pun juga sekali lagi mendapat manfaat ketika baca bagian journaling dan meditasinya juga di sini. Termasuk ketika membahas mengenai tadi inner child ini juga, karena gue penasaran juga, meskipun lo tadi mention juga, tapi kan ada alasan spesifik kenapa lu merasa lu harus memasukkan bagian itu di sini gitu. Dari begitu banyak meditasi yang kaitannya sama mindfulness juga, membantu kita untuk lebih mindful, kenapa lu merasa harus masukin unsur inner child sini di buku juga? That's a good question. Karena dalam perjalanan aku, inner child healing itu hal yang cukup transformatif. Gitu. Karena mungkin banyak behavior aku yang akhirnya bikin aku cemas dan depresi itu dari keinginan semi yang masih kecil yang belum terpenuhi gitu. Dan bahkan aku nggak tahu itu hadir dan ada. Tapi dengan aku belajar tentang inner child itu apa, terus aku juga banyak latihan dari meditasi dan journalingnya, aku jadi lebih bisa memahami kebutuhan aku tuh sebenarnya apa. Karena kadang ada certain reaction yang seeking for attention gitu, atau ada rasanya manja, atau rasanya moody gitu-gitu. Itu bukan Samara yang dewasa, tapi ini kayak semi yang kecil gitu. Nah, jadi yang semi yang kecil itu mungkin butuh perhatian lebih, mungkin butuh kasih sayang lebih, butuh dipahami apa adanya gitu. Jadi kita terus mencoba menjadi sahabat diri sendiri sebenarnya dari si inner child healing ini. Dan aku merasakan manfaat yang luar biasa setelah sudah berproses dengan itu dan memahami konsep ini, karena ya memang benar mempengaruhi relasi sih yang paling kerasa gitu. Relasi dalam hubungan lu dengan orang-orang lain gitu. Orang tua, sama suami, sama teman gitu. Jadi lebih mindful juga, karena mindful kan kita mikirnya selalu ke diri sendiri gitu. Tapi mindful juga bisa in relation to our environment. Nah, dari inner child itu aku jadi memahami sebenarnya kita juga ngobrol sama inner child-nya orang lain gitu, not only our own inner child gitu. Terus jadi kayak bisa lebih compassionate, which is the third part of this book juga gitu, mengelola hati, ada being accepting people for their differences. Di human design kan kita juga ngomongin itu, being more compassionate. Dan kalau rasanya ada yang kayak luka di hati atau nggak enakan, ada juga forgiveness. Itu penting untuk dilatih. Jadi it's all the layers of ourself gitu ya, pikiran, perasaan, tubuh, itu sebisa mungkin intronya aku sharing di buku ini. Dan kan
gue masih suka mendengar tuh ketika orang bicara soal mindfulness itu seakan-akan intinya adalah gimana lu bisa fokus on the present moment gitu. Tapi kalau dari mendengarkan apa yang lo sampaikan ini sebetulnya bukan hanya focusing ke present moment aja ya, tapi being present regardless itu in the present moment atau enggak gitu. Karena kalau bicara tadi inner child itu ke masa lalu gitu kan. Tapi kita bisa exploring sesuatu yang di masa lalu gitu ya, secara mindful gitu, secara sengaja, secara sadar gitu kan. Itu juga berdampak terhadap bagaimana kita bisa lebih berkesadaran tadi. Jadi nggak hanya soal present moment, berarti artinya our past pun juga menjadi sesuatu yang perlu dieksplor, yang bisa membantu kita untuk lebih mindful saat ini, lebih present, begitukah? Betul. Aku jadi ingat di acara Mindful Manifestation sama Mas Ali, you said something similar gitu ya. Being present of the past, karena the past will create us and will create us the version yang kita manifest in the future. Semuanya saling berkaitan. Jadi kalau kita mau suatu hal juga misalkan di masa depan, tapi kita nggak benar-benar mindful with why we wanna do it, apa yang terjadi di masa lalu, mungkin jadinya kurang efektif gitu. Tapi semua ini bermanfaat, semua periode dalam hidup kita, semua versi diri sendiri itu pasti ada pelajaran dan manfaatnya yang bisa kita ambil. Jadi sayang banget kalau kita nggak berkontemplasi dan ngelihat ke belakang gitu, apa yang bisa kita perbaiki, karena manusia nggak ada yang sempurna ya kan, pasti ada flaws-nya, pasti ada challenges-nya. Nah, dengan lebih sadar itu jadi nggak seberat itu mungkin ngejalaninnya, dia lebih paham diri sendiri, lebih berkesadaran, goals ke depannya pun jadi lebih tahu, manifesting your future self-nya juga. So yeah. Jadi apakah ini ada kaitannya juga dengan atau bisa berkaitan dengan memproses trauma masa lalu juga gitu ya? Yeah, definitely. Karena pengalaman aku belajar tentang mindfulness ini will open up memories gitu, atau trauma masa lalu sesiapnya tubuhnya gitu. Jadi mungkin Maksudnya gimana? aku tuh dulu ngerasa banyak hal-hal di masa lalu aku yang aku nggak inget. Jadi ada periode hidup aku yang aku nggak bisa recall sama sekali. Kayak bahkan nggak sekecil itu. Kadang dari kuliah ada teman yang bilang, oh dulu kita kesini. Hah? Aku nggak inget. Apakah cuma pelupa aja? Tapi aku merasa itu terjadi di beberapa periode tertentu. Dan aku menyadari memang momen-momen itu misalkan ada suatu kejadian hidup atau trauma yang besar, sehingga tubuh itu membuat lupa karena rasanya too hard to deal with gitu. Nah, saat kita udah mulai belajar lebih mindful, lebih ada ruang, lebih ada kapasitas, dan lebih siap untuk memproses, biasanya memori itu akan muncul gitu. Mungkin pas kita lagi free writing journaling atau ada prompt gitu ya dari sini. Atau lagi meditasi, atau lagi yoga, lagi gerak, terus hening, kepikiran sesuatu. Karena memori kan disimpan di tubuh. Jadi di prosesnya tuh nggak selalu harus ya dengan cara yang tadi, bahkan dengan kita menggerakkan tubuh aja dia bisa diproses juga. Nah, jadi si luka-luka ini kan tadi yang di awal, bebannya itu. Nah, dengan kita realize satu-satu, dan kita juga jadi tahu when to ask for help. Ini aku bilang juga di sini, saat membutuhkan bantuan profesional, jangan sungkan, jangan ragu. Sekarang udah banyak banget caranya, banyak fasilitas informasinya, sehingga nggak ngerasa harus ngejalanin semuanya sendiri. Dan aku senang banget feedback yang didapatkan dari teman-teman yang udah beli, rasanya kayak lagi ditemenin gitu. Bukunya bukan kayak menggurui, yang kayak oh kamu harus kayak gini karena aku sok tahu. Tapi it's more, aku pernah ngerasain kayak gini juga. Mungkin kamu pernah ngerasain hal yang sama. Ayo kita proses bareng-bareng. Jadi memproses luka itu bukan hal yang harus diem-diem, sekretif, sendiri. Tetapi bisa dibagikan, dan bahkan saat sharing itu healing juga ya. Dengan orang yang tepat, apalagi kalau dengan profesional yang memang terlatih untuk holding space. Banyak berpikir apa ada yang muncul. Banyak cabang pertanyaan karena ini menarik. Gini deh, gue mau maju dulu sebentar. Tadi section pertama adalah kita memahami beban pikiran, perasaan tadi. Kedua, kita mulai latihan memberi ruang tadi. Dan di section ketiga ini, lu masuk mengelola hati dalam kehidupan sehari-hari ini yang lebih kayak day to day gitu. Bener. Nah, kalau
ini bedanya apa? Kita bicara mengelola hati dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, sama tadi memahami beban pikiran dan perasaan dan apakah ini mengelola hati dan dalam kehidupannya apakah bentuknya kayak praktis juga sama kayak yang latihan di section kedua, how it's different dan kenapa ini harus ada di sini juga gitu? Ya, jadi latihannya memang ada, tapi again karena buku ini semacam journey aku, dan setelah aku udah ngerasain oke stres, burnout, oke udah belajar yoga, meditasi, journaling, ternyata belum tentu semuanya baik-baik saja gitu. Jadi tetap butuh hal yang bisa memproses dalam keseharian mungkin yang versinya nggak berarti harus lebih ringan, tetapi menjadi lebih awam dan lebih mudah dilakukan. Karena proses menerima apapun yang terjadi itu buat aku awalnya juga cukup berat untuk orang yang aku merasa aku punya banyak ambisi gitu ya, punya banyak ekspektasi. Tapi kadang kan kita nggak bisa kontrol semua hal. Kita belajar itu dari locus of control, kita belajar dari stoicism. Ada juga di buku ini aku sharing tentang itu, bahwa ya kadang ada hal yang kita terima aja gitu. Dan bukan berarti kita kalah, tapi kita ya melihat seapa adanya, which is also mindfulness Ya. gitu. Nah, dengan kita menerima hal tuh biasanya emosi-emosi di hati tuh akan lebih mudah diproses. Misalkan, aku menyadari aku merasa marah. Aku menerima rasa marah ini hadir. Biarkan dia hadir. Lama-lama nanti rasa marah itu akan hilang karena ada riset yang bilang secara neurochemical emosi itu 90 detik lamanya. Yang bikin lebih lama dari 90 detik adalah pikiran kita, memori kita, biases kita yang membuat emosi itu bertahan lebih lama daripada seharusnya gitu. Nah, aku merasa emosi sih masih lebih ya dari 90 detik. Lalu yang kedua tentang compassion. Compassion ini cukup menarik karena aku belajar ada 2 kelas atau training yang terkait compassion secara spesifik. Pertama, saat S2 aku itu ada namanya Mindfulness and Compassion Class gitu, kayak summer course. Jadi karena lagi pandemi mau ngisi waktu, ikut gitu. Setelah udah lulus, ikut lagi ada program Stanford, Mas Ali. Jadi namanya Compassion Cultivation Training gitu. Compassion cultivation. Ya, Menarik. jadi CCT itu programnya 8 minggu, terus kita belajar compassion from many sides. So, aku jadi memahami, mungkin buat aku lebih mudah untuk compassion ke orang lain, gitu ya. Kalau ada teman yang kesusahan, ada keluarga yang butuh bantuan. Tapi ke diri sendiri kadang compassionnya itu juga butuh dilatih, karena often we are our loudest inner critic gitu ya. Mengkritik diri sendiri. Aku harusnya udah kayak gini, harusnya bisa energinya banyak, kenapa nggak gini. Jadi pikiran-pikiran quote-unquote liar itu bisa kita tame atau kita kelola dengan rasa welas asih atau cinta gitu ke diri sendiri. Dan forgiveness, wah itu forgiveness menurut aku juga susah gitu. Mungkin karena terlalu memegang cerita-cerita lama, luka-luka lama, rasanya nggak mau maafin orang lain gitu, rasa egonya tuh enak gitu. Tetapi kalau nggak memaafkan orang lain, kita terus yang jadi kebawa, jadi capek sendiri, frustrasi sendiri, sedih sendiri. Jadi bahkan yang 3 hal itu, dan sebenarnya semua di buku ini aku juga masih mengalaminya. Cuman dengan toolboxes yang aku share, dengan pengalaman yang aku share, semoga kita bisa menjalani ini bersama-sama gitu. Mungkin aku lebih duluan aja nguliknya atau membukukannya atau sharingnya. Tapi aku yakin it's a common humanity, ini part of compassion. Compassion tuh ada mindfulness, self-kindness, dan common humanity. Semua orang akan merasakan hal yang sama dalam satu poin atau poin yang lain. Gue bicara soal analogi tadi, gue merasanya sekarang gue jadi terpikir dan merasa kayak buku ini nih sebagai orang yang sudah membaca ya, kayak mental gym. Kayak pergi ke gym tapi for our mental health bukan physical gitu. Dimana kayak di gym itu ya ada banyak alat gitu kan, ini untuk otot apa, ini untuk otot apa, ini untuk apa, kaki, paha, apa dan semuanya gitu kan. Ini kayak ada lu bisa milih gitu gue rasanya. Pertama dengan memahami dulu, terus lu kayak bisa milih ini exercise gitu ya, alat gitu yang untuk ngebantu gue untuk bisa lebih menerima situasi, menerima diri gue apa adanya. Ada tools yang untuk bisa memaafkan, untuk bisa lebih berwelas asih. Jadi kayak karena gue
gue membaca buku ini sebelum yang waktu pertama kali dikirim versi digital dan membaca lagi tuh kayak sesuatu yang tidak berasa repetitif gitu. Hmm. Itu yang menurut gue sangat menarik tentang buku lo. Gue nggak merasa ketika ngebaca bagian yang sama gitu. Gue nggak merasa itu kayak kan gue udah baca ini gitu. Nggak merasa begitu. Sebagaimana kayak tadi mereka bilang kayak mental gym karena lo ya lo pakai alat yang sama nggak apa-apa gitu. Karena emang lo butuh untuk terus pakai alat itu gitu kan Iya. saat lo di gym. Jadi untuk melatih otot lo itu karena kalau nggak malah ntar nggak nggak terjaga. Jadi kayak pas baca lagi itu terus oh ya I need this again gitu. I need this again, I need that again, I need that again gitu. So ini sesuatu yang ingin gue share aja tentang apa yang gue rasakan gitu dari buku Terima ini. kasih. Dan mungkin kembali ke apa yang mau sampaikan di awal banget yang nyambung sama subtitlenya buku ini, proses menyelami dunia dalam diri gitu. Iya. Di satu sisi kayaknya kan nggak semua orang ingin menyelami dirinya karena ada rasa takut juga gitu. Ada fear kalau gue mengenal diri gue lebih dalam, nanti gue akan merasa kayak gue akan merasa terluka, gue akan merasa sedih, gue akan merasa pendapat tuh gimana tentang itu gitu? Ya, wajar banget sih. Aku banyak klien yang mungkin dari aku juga sih, nggak selalu klien gitu ya. Udah duluan menyelami dunia dalam diri atau mengenali diri dengan suatu metode, terus pengen orang tercintanya juga gitu, menyelami dunia dalam diri atau mengenal diri lebih dalam. Tetapi kalau orangnya belum mau, rasanya tuh kayak aku nggak, it's not for me gitu, ini bukan aku banget gitu. Tapi menurutku semua orang ada manfaatnya untuk mengerti dirinya sendiri. Jadi nggak apa-apa banget untuk merasa takut, nggak mau, malas. Mungkin belum waktunya aja dan belum nemu caranya gitu. Karena kita bisa reflect tentang diri sendiri dengan segala hal yang kita lakukan sebetulnya. Dari cara kita, sesimpelnya, insya Allah semua kita kan bangun pagi gitu ya. Bangun pagi apakah kita mungkin beresin kasur langsung atau enggak. Itu kan udah say something about ourselves gitu. Kita langsung misalkan ada doa ibadah atau enggak, atau olahraga atau makan atau enggak, itu kan say something about ourselves. Jadi sebenarnya nggak mesti jauh-jauh kayak oh aku mau mesti terapi atau apa-apa. Sebenarnya lebih memperhatikan habit kebiasaan dalam keseharian aja, itu udah proses awal untuk mengerti diri sendiri. Jadi gateway untuk masuknya bisa dari mana-mana sebetulnya. Nanti biasanya kembalinya akan ke mindful lagi gitu. Aku punya teman yang mungkin belajar mindfulnya tuh dari cintanya terhadap lingkungan atau dari binatang atau sustainability. Nanti dengan kita cinta sama binatang dan tanaman dan alam, itu lama-lama mengerti tentang cinta ke diri sendiri. Sebaliknya juga sama, kalau kita belajar tentang diri sendiri, oh ternyata penting ya untuk welas asih sama lingkungan, sama binatang, makhluk lain, nanti nyambungnya sama. Jadi I feel it all connects karena esensinya tuh sama sebetulnya gitu, kesadaran. Jadi nggak mesti maksain kalau kita rasanya nggak mau, nggak apa-apa juga. Jadi esensinya sama meskipun path-nya jalurnya bisa berbeda dari orang ke orang gitu ya. Ya. Tapi kalau kembali ke tadi masih gue dalamin sedikit lagi. Iya. Jika dia merasa diri dia itu tidak baik gitu. Jadi gue kan nggak baik, ngapain gue malah tambah nggak enak gue menyelami diri gue gitu. What would you say gitu sama yang mungkin yang merasa seperti itu gitu. Iya. Kita semua mulai dari poin yang berbeda-beda dan punya pemahaman tentang diri sendiri yang berbeda-beda. The judgment of good or bad gitu. Nah, dengan kita udah menyadari, oh tapi kan aku nggak baik, aku orangnya nggak baik orang lain ke diri sendiri. Itu aja udah kesadaran sebenarnya, ya nggak Mas Ali? Kayak it's knowing tentang diri sendiri. Dan setelah itu biasanya akan muncul kayak curiosity. Dan bahkan pertanyaan itu aja ke diri sendiri biasanya, itu udah agak gatel tuh, pengen mengenali diri sendiri. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi nonton ini terus ngerasa, ya aku nggak mau ngenalin diri sendiri, aku merasa ada banyak kesalahan di masa lalu. You can always start again.
gitu. You are not defined by your past. Walaupun dari tadi aku ngomongin inner child healing, pengalaman masa lalu, tapi kita selalu punya space dan opportunity untuk sadar dan berubah dalam setiap nafas. With every breath, we can renew. Gue mencerna apa yang lo sampaikan dan jadi terpikir begini. Pas ketika lo mengangkat kembali mengenai inner child healing tadi, atau bahkan healing in general gitu ya, bukan jalan-jalan tapi healing beneran gitu. Kita healing kan, kita proses penyembuhan ya, artinya dalam kondisi yang sakit lah bahasa gampangnya gitu ya. Kalau kita butuh sembuh gitu ya, sedang sakit gitu. Jika kita merasa kita nggak baik gitu, sehingga nggak mau mengenal diri, apakah mungkin itu karena dia mengira diri dia yang sakit itu adalah dia, sedangkan diri dia yang sebenarnya itu bukan yang sakit gitu, dan dalam hal ini bukan yang nggak baik gitu. Karena kan ada dia yang sebelum sakit, ada dia yang sebelum terluka gitu. Dan gue sambil menghubungkan apa yang lo sampaikan gitu, dan karena kalau gue belajar membaca dan mempraktekkan ini, gue merasa mengarahnya kepada ya diri gue yang sebelum dikasih embel-embel banyak yang nggak enak itu gitu. Atau ini gue cuman sharing aja gitu, kayak aha buat gue sendiri gitu loh. Aku dengar Mas Ali kebayang dengan konsep mindfulness di mana kita berjarak dengan diri sendiri. Aku share nih buku ini, salah satu namanya adalah metacognition gitu kan ya. Kita menyadari bahwa kita yang sedang berpikir, kita menyadari diri kita yang ada labelnya, ada menyadari kita yang di masa lalu. Analoginya tuh ada macam-macam, aku share di buku ini. Simpelnya mungkin kalau kita lagi di jalan gitu, lagi di jalan ngeliat mobil, motor lalu lalang, si mobil dan motor lalu lalang ini adalah our thoughts dan our labels gitu. Tapi kita adalah yang nonton aja di gitu, lagi di jalan, ngeliat kanan kiri. Kadang banyak, kadang macet, kadang mobilnya mungkin jelek, mungkin mobilnya baru gitu. That's one way to look at it. Dan juga saat kita udah menyadari ada label itu, ada konsep di mindfulness yang aku share di sini namanya the 5 pillars of mindfulness. Gitu. Ini ada risetnya. Jadi melihat orang sebelum sebuah mindfulness, misalkan training atau space holding, sebelum dan setelahnya bagaimana skornya gitu, seberapa mindful gitu. Nah, salah satunya adalah non-reaction to inner thoughts atau experience. Jadi walaupun kita ada pemikiran, oh aku buruk, aku jelek, aku kurang, ya udah kita sadarin aja, terus kita nggak terlalu yang terbawa arus banget. Nah, tapi itu memang di semacam tingkat akhirnya gitu ya, yang kadang emang lebih susah kadang untuk memisahkan dan tidak terlalu bereaksi dengan pemikiran itu. It takes practice, makanya yang practice tadi, yang meditasi, journaling, apalagi kalau dipandu sama orang yang juga banyak sharing tentang mindfulness, yang tersertifikasi, yang banyak pengalaman, it could be very helpful untuk notice itu tadi. Oh ya, demi yang buruk, yang apa, which is a very valid thought juga sebenarnya. Doesn't mean it's true. Ya. Bahwa jadi teringat apa buku You're Not What You're Thinking gitu. Ya. Bahwa jika kita berpikir seperti itu, bukan berarti itu yang pasti benar, atau bahkan bukan berarti itu kita yang sejati gitu ya. Dan kalau jadi kayak apa yang lo sampaikan tadi, kayak seperti label-label tadi, kayak belajar mungkin terbilang lebih sulit lah, tapi kita bisa bertahap belajar untuk sampai akhirnya kayak melepas kemelekatan kita sama label-label tadi itu gitu. Betul. Yes, butuh praktis. Tapi makanya kita perlu pergi ke gym ini berkali-kali gitu kan. Ke gym ini, ke latihannya. Memang di buku ini tuh banyak sekali kayak
Yes, tempat buat nulis gitu ya, ya. betul. Jadi dari kecil aku suka banget nyoret-nyoret buku karena ada orang yang beli, "Aduh buku sayang banget nggak ditulis." Tapi aku sangat senang kalau malah teman-teman ngeliat ini dicoret-coret gitu atau mungkin ada di notebook lain untuk ngerasain juga karena proses kita menjadi mindful tuh nggak bisa semua di pikiran sih Mas Ali gitu. Setelah aku pelajari ternyata ya perasaannya juga, tubuhnya juga iya, semuanya tuh terkoneksi. Kayak di sini nih salah satu bagian yang di-highlight dan ini kerennya juga udah ada bagian-bagian yang di-highlight juga. Jadi enak baca ini. Menerima diri berarti mengakui bahwa kita berharga, bukan karena pencapaian atau penampilan, tapi karena kita adalah kita. Jadi artinya buat gue, jika kita masih merasa bahwa kita itu tidak baik atau terlalu banyak negatif dan seterusnya, artinya kita belum mengenal aja kita yang sebenarnya. Kita yang seberharga itu gitu. Iya. Dan proses ini menjadi luar biasa penting untuk menyelami ini gitu. Sehingga kita bisa nemu diamondnya di dasar gitu. Jadi kita menyelami baru di permukaan aja kita pikir sudah cukup dalam, ternyata masih bisa jauh lebih dalam. Iya. Ngupas bawang juga gitu bilangnya gitu. Pas bawang, yes, Benar exactly. juga, iya. Ya. Ya, kayaknya juga kita sebagai manusia sepaham aku belum tahu what's in the most bottom of the water, the sea. Kita lebih banyak mungkin ke space exploration daripada going to the water. Jadi there's still room untuk terus dikulik. Dan ini sesuatu yang jadi tadi lu bilang kayak jadi teman itu karena lifelong proses pembelajaran, proses mengenal dirinya pun juga sepanjang hidup karena dari kejadian-kejadian dalam hidup kita ya kita ada hal-hal baru yang kita kenal tentang diri kita gitu kan. Betul. Yang aku selalu inginkan untuk diriku dan buat teman-teman sekitarku adalah memiliki toolbox yang cocok buat mereka. Gitu. Jadi tadi yang aku bilang mungkin mulai mindfulness juga bisa dari sudut yang berbeda-beda, gateway yang berbeda-beda, tapi sama juga untuk dalam proses perjalanan kita mungkin ada nih salah satu hal yang ngena banget. Mungkin buat Mas Ali lebih journaling atau meditasinya gitu, atau journaling yang tiap hari. Mungkin buat aku lebih meditasinya. Dan dari situ kita jadi memperkaya aja prosesnya sampai mungkin ngerasa cukup atau pengen coba yang lain. Nah dari sini tuh sebenarnya lebih ngasih kayak Buffett. This is all the different way that you can try. Silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan. Siapa tahu ada yang lebih bermanfaat pada momen itu dan kalau butuh lagi di lain waktu selalu bisa update ilmu, update cara. Sam, ada hal lain yang ingin lo sampaikan nggak yang menurut lo penting tapi belum tersampaikan karena gue belum nanya gitu? Menurut aku Mas Ali udah luar biasa, terima kasih udah memberikan aku ruang untuk share ini. Tapi buat teman-teman atau yang buat nanya, aku tadi kepikiran karena pas Mas Ali buka, there's always something yang kita bisa dapetin manfaatnya. Jadi buat baca buku ini nggak perlu dari awal sampai akhir, karena kadang kita juga nggak selalu ada waktu atau tadi attention span-nya gitu, nggak apa-apa. Jadi kadang kita buka buku aja, dan mungkin ada sesuatu hal buat kita. Tadi buat Mas Ali tadi yang mungkin menerima gitu. Kalau aku buka sekarang, ini tentang yang compassion. Adalah perasaan atau emosi ketika orang tersentuh oleh penderitaan atau kesulitan orang lain, disertai dorongan untuk membantu meringankannya. Jadi mungkin untuk hari ini, compassion itu menjadi sebuah tema buat aku, buat lebih mindful. Jadi, RAS ya, Reticular Activating System. Saat kita melihat sesuatu, membaca sesuatu, mungkin kita akan lebih secara proaktif, sadar nggak sadar, itu yang akan kita lebih perhatikan. Jadi hari ini, niat aku to be more compassionate dengan semua orang atau being yang aku temui hari ini. Gitu. Ini teman-teman juga bisa melakukan itu sebenarnya dengan buku apa aja sih. Tapi khususnya dengan buku ini juga bisa. Sangat bisa. Iya, karena memang dirancang untuk itu. Ya. Sam, sekali lagi thank you so much sudah meluangkan waktu kesini untuk sharing lebih jauh mengenai buku ini. Dan kalian bisa juga langsung dapetin buku ini langsung di video ini kan bisa langsung diklik ada view products, itu bisa langsung lo klik di situ, bisa langsung masuk untuk pesan bukunya, dan juga di deskripsi video ini pun juga bisa lo lihat lagi kalau butuh linknya langsung ada di situ juga. Dan kalau mereka yang mau
reach out ke lo, mau tanya-tanya ke lo, lewat mana? Ya, bestnya ke Instagram aku, Instagram Samara Fahrana, nama aku, Yang sudah ada di layar juga di tadi, description. dan juga ada di description video juga. Samara, thank you so much. Orang bilang 3 times a charm, tapi mudah-mudahan ada 4th, 5th, sampai dan seterusnya. Terima kasih Mas Amir. Thank you so much for coming here again. Teman-teman juga terima kasih udah nyimak sampai sini. Make sure lo bukan cuma dapetin bukunya, tapi beli, bukan cuma sekedar beli, tapi baca, dan yang paling penting adalah menerapkan dan kembali lagi ke buku ini from time to time. So terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.